pembuatannya sih sebenarnya cepet, cuma proses minta opini dari temennya yang lama banget karena saya tuh termasuk orang yang ngedengerin kata orang. Jadi waktu udah jadi konsepnya, saya ngasih dengar ke beberapa teman pabrik figur, dan setelah dikasih dengar, mostly semua pada bilang, aduh musik lo tuh kepinteran, masih terlalu berat banget, nggak cocok untuk orang Indonesia. Akhirnya merubah konsep. Nah, perubahan konsepnya itu yang ngebuat jadi ngalor lebih dari setahun gitu. Tapi setelah udah perubahan konsep, akhirnya akhir tahun lalu ya kita launching. Ya kalau misalnya harpa ya udahlah ya. Semoga ya udahlah Rama Widi memang bisa main gitu. Tapi kalau misalnya, soalnya di album itu saya juga ada 2 lagu yang saya nyanyi, dan di situ orang-orang baru kayak, oke, ternyata selain main harpa bisa nyanyi juga gitu loh. Dan ini mau di mana nih? Mau dibawa kemana nih sekarang brandingnya nih? Sebagai harpis kah atau sebagai penyanyi? Ya kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Yang jelas sih ngurusin nyokap, karena nyokap baru operasi breast cancer, jadi proses kemonya nganterin ke Singapura, terus di Jakarta, dan di sela-sela itu juga ada beberapa konser, seperti baru aja minggu lalu itu konser di Medan sama Twilight Orchestra, dan nanti bulan Juni tanggal 2 itu akan Asian Premiere, Passion of Angels akan main dengan harpis dari Amerika, Anne Flashman diiringi sama Jakarta Sinfonietta Orchestra. Zaman-zaman kuliah waktu di Vienna kali ya. Itu kan saya berangkat ke Vienna tuh benar-benar lulus SMA umur 18 sampai umur 28. Jadi selama 10 tahun di Vienna, dan ya udah lepas dari orang tua, emang hidup sendiri, emang cari uang sendiri juga. Akhirnya coba banyak hal, dan ya kalau sekarang dibilang ya minum gitu loh, tapi mungkin karena udah faktor juga ya, jadi kayak uh, sekarang udah mulai settle down, udah capek untuk kayak pergi clubbing atau segala segala macam. Lebih prefer kalau weekend tuh ketemu sama temen, nonton terus, atau liwetan di rumah. Kayaknya lebih intimate banget dibanding kita clubbing, uang keluar banyak, terus besoknya pusing. Didiskriminasi di Eropa pernah. Jadi saya pernah di-cut last minute di konser. Jadi waktu itu pernah apa namanya, udah GR, konduktornya juga udah bilang, konduktor ternama di Eropa, dia bilang pokoknya semua orang yang GR di tempat ini jam ini, mereka yang akan main premier di Budapest Staatsopera. And then setelah GR, konduktornya datengin saya, dia bilang saya mau orang Hungaria yang main, tapi bukan saya. Di situ saya ngeliat kayak, oke, satu rasis. Terus kedua, ya saya ngerasa diskriminasi banget ya. Dan di situ down banget. Cuma kembali lagi, ya untuk mendapatkan sesuatu kan kita harus fight banget. Mungkin karena jiwa Indonesia saya, pemberontak Indonesia terlalu tinggi banget, jadi saya benar-benar fight banget, dan akhirnya pas lagi konser premier itu saya main. Tapi kalau misalnya kalau dibandingin makin kesini, mungkin yang benar-benar ngebuat saya sedih itu adalah jujur ngelihat ibu saya kemo sih, yang dimana satu, nggak nyangka udah di umur 50-an ke atas gitu kok bisa kena breast cancer, dan setelah diangkat ternyata kan harus ngelaluin proses kemo yang bener-bener panjang banget. Kemo pertama tuh bener-bener beliau nggak bisa makan 2 hari, dicokokin makan, udah disediain bener-bener yang ada, beliau nggak mau. Dan setelah kemo kedua itu yang bener-bener baru banget kemarin tuh kejadian adalah ya rambutnya udah rontok semua. Ya bisa dibilang saya ngelihat bener-bener sosok perempuan yang bener-bener gigih dan
mau menerima bapak saya itu dari nol. Jadi sebelumnya ibu saya tuh penari tradisional sama guru fisika di Budut. Dia harus ngelepasin karirnya dan cuma ngurus saya aja, sampai akhirnya juga awal-awal perkawinan tuh ya ibu saya bener-bener kayak jualan sepatu tuh bener-bener door to door ke teman-temannya. Dan sampai sekarang udah punya bisnis segala macem, ya saya ngeliat kegigihan. Dan yang jelas yang saya belajar banget adalah bagaimana beliau bisa menyekat-nyekat uang dan tetap stay strong walaupun sebenarnya ada problem besar sekali. Untuk mempertahankan sebuah happiness di keluarga emang salah satu ya kita harus sacrifice. Kita harus sacrifice keinginan kita. Dan di sini pula saya memutuskan untuk sacrifice ada satu mimpi saya, which is untuk pergi ke Israel tahun ini. Jadi ada kompetisi harpa besar sekali, tersulit di dunia. Tahun 2012 tuh saya orang Asia Tenggara pertama yang lulus seleksi. Dari 50 tahun kompetisi ini udah berlangsung. Tahun ini ada lagi. Dan sebenarnya saya udah keterima. Cuma ditimbang-timbang tuh kayak personal dream sama ibu, kayak apalagi dia lagi butuh keluarga bener-bener deket. Akhirnya pas kemo pertama saya bilang sama ibu saya kayaknya I have to let it go untuk mimpi saya ini. Ya kalau memang rezeki saya bisa dapetin dari pundi-pundi yang lain. Kalau traveling tuh suka karena jadi gini, dulu tuh traveling tuh banyak banget, Mbak. Cuma masa-masa kuliah saya tuh traveling karena konser. Jadi ya kemana yang belum kesentuh tuh cuma Amerika sama konser di Australia dan of course di Afrika. Kembali lagi ya, saya ngeliat untuk instrumentalis klasik nggak cuma di Indonesia sih, tapi juga di seluruh dunia. Untuk bisa tembus ke pop culture itu sangat sulit. Dan itu yang itu obsesi saya sebenarnya, bisa juga versatile dengan pop culture dan bisa ibaratnya mingle dengan orang-orang pop. Nggak cuma musik klasik aja, karena kan balik lagi musik selalu berkembang. Nggak wise buat saya hanya untuk mengeksklusifkan diri, saya cuma main klasik aja.